Baik, sebelum kita mulai pembelajaran malam ini ya, marilah kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan kelancaran dalam belajar malam ini. Berdoa sesuai dengan agama kita, mulai. Berdoa selesai. Ya. Gimana Bu Ina, Bu Is, Bu Feftin, pengalaman mengikuti BIMTEK kali ini ya? Ini adalah sudah menginjak hari kelima ya Ibu-Ibu ya, ikut diklat ini ya. Gimana rasanya Bu Ina? Oh, alhamdulillah luar biasa Bu Sri. Wow. Sangat pengalaman yang sangat berharga Bu Sri. Iya, ya. Ya. Semua peserta semangat semua Bu. Semangat semua ya. Motivasi untuk mengikuti kegiatan ini sampai selesai dengan lancar, dengan baik. Ya, alhamdulillah. Bu Ismi gimana Bu Ismi? Ya, alhamdulillah Bu. Untuk BIMTEK kali ini alhamdulillah bisa banyak ilmu yang kami dapatkan dan tentunya kami harus tetap semangat karena ini baru hari ke-5 jadi mudah-mudahan kita bisa nanti lanjut sampai hari ke-10, mudah-mudahan juga nanti hasilnya bisa sangat memuaskan bagi kami. Iya, amin amin. Ya, terima kasih semuanya ya. Baik ibu-ibu sekalian ya, untuk hari ini ya mudah-mudahan kita akan diberi kelancaran oleh Allah ya. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penghulu kita ya. Nanti mudah-mudahan kita akan bersamanya di surga. Amin. Ya. Untuk pembelajaran hari ini ya, melanjutkan pembelajaran yang kemarin ya, kita hari ini akan belajar tentang asesmen diagnostik ya, asesmen diagnostik ya. Menurut Ibu, apa kira-kira sudah pernah kan ya sering ya mendengar asesmen ya? Apa bedanya asesmen dengan penilaian? Kenapa di kurikulum yang baru sekarang kita mengatakan itu asesmen gitu. Kira-kira apa yang membedakan asesmen yang di kurikulum sebelumnya dengan yang sekarang? Ya, silakan. Ya, saya Bu. Ya, silakan Bu Ina. Bu Rafia, silakan. Terima kasih Bu. Kalau menurut saya, kalau asesmen itu penilaian menyeluruh. Ya, jadi kalau dikaitkan dengan asesmen diagnosis itu penilaian awal yang nantinya akan berkembang untuk selanjutnya untuk menilai pemahaman awal ya, bagaimana perkembangan peserta didik. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Rafia. Ya, kalau Bu Fefin gimana? Sejauh ini pengalaman Bu Fefin tentang asesmen yang dilakukan di sekolah. Ya Bu, ini kaitannya dengan asesmen di sekolah saya ini Bu, selalu perhatikan untuk penilaian di dalam proses. Ya, mengutamakan prosesnya ya, ya. Kalau pengalaman Bu Ismi, bagaimana melaksanakan asesmen di sekolah? Asesmen apa yang sudah dilakukan? Untuk asesmen, terutama asesmen diagnostik itu dilakukan pada saat awal proses pembelajaran sehingga kita akan mengetahui karakteristik masing-masing peserta didik. Untuk asesmen diagnosis yang non-kognitif itu bisa dilaksanakan untuk menggali peserta didik bagaimana hobi, minat bakat, kemudian gaya belajar, kondisi rumah tangga, dan kondisi ekonomi keluarga, dan lain sebagainya, sehingga nanti kita dalam proses pembelajaran itu akan
disesuaikan dengan karakteristik masing-masing peserta didik. Itu untuk yang awal, asesmen awal. Untuk selanjutnya nanti dilaksanakan asesmen formatif, itu juga nanti di awal proses pembelajaran sesuai dengan fase-fasenya, nanti di akhirnya akan dilaksanakan asesmen sumatif begitu Bu. Apa yang saya laksanakan selama ini. Iya, rupanya Bu Ismi sudah melangkah jauh ya, sudah mencoba untuk mendapatkan pemahaman tentang asesmen diagnostik. Nah, kira-kira apakah asesmen ini baru kita lakukan sekarang di kurikulum sekarang yang baru ini, ataukah sudah kita lakukan sebelum dulu? Karena isu COVID 2019 itulah yang sepertinya mengantarkan kita untuk menyadarkan diri perlunya kita melakukan asesmen diagnostik. Bagaimana menurut ibu-ibu sekalian? Sebetulnya dulu itu sudah Bu, tapi tidak semuanya guru melaksanakan. Biasanya yang melaksanakan itu hanya guru-guru BB karena untuk mengetahui bakat minat anak. Tapi untuk guru mapel sendiri tidak terlalu jauh untuk memberikan asesmen diagnosis gitu. Hanya istilahnya lingkungan keluarga begitu. Tidak sampai mendetail untuk asesmen diagnosisnya. Iya, jadi pada dasarnya asesmen diagnostik ini sangat bagus kita lakukan untuk sekarang ini, karena apa? Dengan asesmen diagnostik ini kita bisa memetakan kemampuan siswa kemampuan awal siswa sebelum nanti di dalam pembelajaran kita lakukan pengelompokan seperti itu. Nah, menurut Bu Feftin, pengelompokannya seperti apa untuk pelaksanaan asesmen diagnostik ini? Iya. Jadi asesmen diagnostik ini yang kita lakukan itu kan untuk mendiagnosa kemampuan awal peserta, Nah, di situ nanti ada hasil dari diagnosa itu, misalnya anak itu paham sebagian dan belum paham seperti itu, Nah, yang Ibu lakukan di sekolah, apakah Bu Febrim sudah melakukan seperti itu atau belum? Ini Bu, namanya peserta didik itu kadang kalau pas waktu untuk daring itu masuknya tidak serentak Bu, karena kaitannya dengan jaringan, sehingga tidak semua terdeteksi untuk itu. Yang masuk kadang jamnya terlambat Bu. Jadi sebagian yang kami lakukan, sehingga kita tahu kendala-kendala yang dialami untuk mengikuti pembelajaran daring. Nah, untuk pengalaman di sekolah Bu Ina seperti apa untuk asesmen diagnostik ini? Iya, terima kasih Bu Sri. Kalau pengalaman yang dilakukan sama seperti yang disampaikan Bu Ismi tadi, Bu Sri, kan sejauh pemahaman kita, asesmen diagnostik itu kan ada yang sifatnya non-kognitif. Nah, itu misalnya kan menanyakan kondisi peserta didik, mungkin di rumahnya, bagaimana keluarganya. Memang itu biasanya di guru BK. Tetapi kalau yang untuk kognitifnya itu biasa kita memang lakukan untuk di kelas pada mapel kita. Begitu Bu Sri. Ya. Terima kasih respon dari Ibu sekalian. Mudah-mudahan di kurikulum baru ini sekolah-sekolah Ibu nanti bisa menerapkan asesmen diagnostik yang sebenarnya Jadi di awal pembelajaran kita semua sebagai guru menyadari akan pentingnya ini. Jadi nanti kita bisa memetakan
kemampuan siswa itu seperti apa, ya gitu. Jadi kita mengetahui anak-anak yang butuh sekali perhatian kita, ya kan, yang perlu ditambahkan pemahamannya, ya kan, atau perlu dia ditambahkan materi yang lebih, ya kan, dia perlunya pengayaan karena dia sudah mempunyai kemampuan yang lebih seperti itu, ya. Ya. Nah, selain asesmen diagnostik itu terbagi menjadi non kognitif dan kognitif, ya. Kalau di non kognitif tadi, ya kan, itu secara emosional yang kita nilai, ya, yang kita asesmen, ya. Nah, untuk asesmen yang kognitif, ya, itu kita mengenalnya juga yang sudah lalu kita lakukan, ya, itu seperti asesmen formatif dan sumatif, ya. Nah, pengalaman dari Bu Ismi dan ibu-ibu sekalian, apa yang membedakan antara asesmen formatif dan sumatif? Ya, silakan. Ya, Bu. Untuk Ya. asesmen normatif. Bu Pevin, ya, ya. Iya, Bu. Untuk apa namanya penilaian di awal pembelajaran, ya. Ya. Kemudian nanti kita tahu perkembangan anak itu bisa lanjut apa tidak. Kalau misalkan dia sudah paham, baru nanti apa namanya lanjut, Bu, karena karakteristik anak itu beda-beda. Itu kaitannya untuk yang normatif. Jadi ke proses, Bu. Kemudian yang untuk sumatif di sini kalau apa namanya, Bu, di akhir pembelajaran. Jadi tahu akan perkembangan anak itu untuk mencapai kompetensinya. Itu, Bu Sri. Oh iya, iya. Terima kasih Bu Pevin. Untuk pelaksanaan Bu Ina, silakan Bu Ina. Ya. Terima kasih Bu Sri. Ya, kalau menurut saya, Bu, kalau asesmen diagnostik yang kognitif itu kan yang formatif itu dilakukan di awal di proses pembelajaran, di mana tujuannya nanti sekiranya peserta didik ada bermasalah, tentu kita harus apa dulu istilahnya, Bu Sri, sebelum dia lanjut ke yang berikutnya. Ya, dikasih remedial kah, ya? Kalau yang sumatif itu di akhir pembelajaran. Terima kasih, Bu Sri. Iya, ya, terima kasih Bu Rafiah, ya. Kalau untuk pengalamannya Bu Ismi seperti apa, ya, silakan. Ya, terima kasih. Sama dengan Ibu Pevin dan Bu Rafiah bahwa untuk melaksanakan asesmen formatif itu dilaksanakan di awal pembelajaran, kemudian sumatif nanti di akhir. Pada saat asesmen formatif itu nanti akan dipetakan mana-mana yang anak-anak sudah paham seluruhnya, kemudian nanti paham sebagian dan tidak paham. Sehingga nanti kita akan tahu mana-mana yang anak yang sudah paham ini nanti akan lanjut dengan proses pengayaan. Jadi ditambah pelajaran lain yang mendukung untuk mapel tersebut. Kemudian yang paham sebagian nanti akan kita ini sesuai dengan fasenya. Kemudian yang tidak paham ini nanti yang dilaksanakan remedial atau pembimbingan. Jadi nanti anak-anak akan sesuai dengan fasenya dalam proses pembelajaran. Kemudian nanti setelah formatif, kemudian sesuai dengan tahapannya, baru di akhir nanti dilaksanakan asesmen sumatif. Itu pun juga sesuai tadi tahapan-tahapan seperti itu. Dan kita sebagai guru dalam menilai juga harus menyediakan semacam rubrik begitu. Jadi kita akan tahu tadi dalam menilai anak termasuk tadi yang paham utuh atau paham sebagian dan tidak paham. Itu yang saya laksanakan di sekolah. Ya, luar biasa ya pengalaman ibu-ibu sekalian ya dalam hal asesmen ya, baik yang non kognitif maupun yang kognitif ya. Nah, kira-kira menurut Ibu
ya, langkah-langkah apa yang harus dilakukan ya untuk membuat asesmen formatif itu bisa dilaksanakan dengan baik dan peserta didik bisa siap. Seperti apa kira-kira? Ya, sebagai seorang guru yang baik ya, kita harus membuat perencanaan ya kan. Bagaimana supaya siswa itu siap terhadap asesmen yang akan kita lakukan ya. Seperti apa ya? Siapa yang mau berpendapat? Maksudnya Iya, persiapan sebagai guru, apa yang akan kita lakukan? Ya. Saya berpendapat Belum Bu Sri, asesmen itu. Ya, silakan Bu Harfiah. apakah maksudnya kita harus membuat kisi-kisi terlebih dahulu, begitu maksudnya Bu Sri? Ya, jadi membuat kisi-kisi, terus memberikan informasi sejelasnya ke siswa, ya kan? Kapan kita akan melaksanakan itu. Jadi tidak merugikan siswa. Ya, kemudian jelas materi-materi yang akan kita asesmen, ya kan? Jelas batasannya. Jadi siswa tidak betul-betul menyiapkan diri. Apa yang akan diteskan nanti, ya kan? Dia sudah menyiapkan diri seperti itu. Ya. Kalau pengalaman Bu Ismi seperti apa? Sebelum melaksanakan formatif. Pertama kita membuat ini menginformasikan ke peserta didik bahwa akan dilaksanakan tes formatif, kemudian kita susun materinya dan kita informasikan ke peserta didik untuk materi yang akan dilaksanakan asesmen formatif. Kemudian kita juga membuat petunjuk yang jelas dalam pengerjaan. Untuk bentuknya itu kan berbagai macam, bisa menggunakan essay test, kemudian bisa menggunakan pilihan ganda, bisa menggunakan melengkapi isian dan lain sebagainya, sehingga bisa menggunakan benar salah sesuai dengan apa yang akan kita capai. Anak misalnya mau tingkatannya analisa atau tingkatannya pemahaman, itu sesuai dengan nanti soal yang kita tuangkan ke asesmen formatif, begitu Bu Sri. Iya. Ya, sekarang saya akan share screen ya materi kita ya. Bentar. Baik, kita simpulkan saja materi yang sudah kita lakukan pembelajaran malam ini ya. Siapa yang mau menyimpulkan? Saya Bu Harfiah, ya silakan. Terima kasih Bu Sri. Yang pertama, asesmen diagnostik adalah asesmen yang dilakukan untuk menilai atau mengevaluasi kemampuan awal peserta didik. Ya, kemudian asesmen diagnostik itu ada dua. Yang pertama non-kognitif dan kognitif. Ya. Begitu Bu Sri. Iya. Ya, jadi manfaatnya kita juga sudah tahu ya Bu ya. Kalau yang non kognitif itu dilakukan di awal sebelum pembelajaran. Kemudian kalau yang kognitif itu ada dua ya, formatif dan sumatif.
formatif itu dilakukan di sela-sela materi pembelajaran yang kita lakukan. Kemudian kalau untuk sumatif itu biasanya dia dilakukan di antara beberapa materi pembelajaran ya yang kita lakukan biasanya di semester ya, seperti itu ya. Ya, terima kasih untuk pembelajaran malam ini, luar biasa ya. Terima kasih ya. Mudah-mudahan Ibu semua tetap sehat ya. Jadi kita bisa bersua lagi besok melanjutkan materi yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.